Hari ini ide untuk membuat roti ini saya kombinasikan dengan khasana lokal, yaitu kolak. Dan saya yakin yang hadir dalam online demo ini semuanya sudah bisa dan jago bikin roti. Jadi saya tidak akan memulai dari awal pengadukan bikin roti karena waktunya cukup lama. Yang pertama adalah tepung terigu. Tepung terigu yang kita pakai adalah tepung terigu yang memiliki protein yang tinggi atau minimal 11%. Kemudian yang kedua ada yeast. Hari ini saya menggunakan instant yeast dengan jumlah 15%. Kalau 15 gram, sorry, 1,5%. Kemudian ada gula, saya sedikit menambahkan gula sedikit tinggi, yaitu 22,5% atau 225 gram per kilo, ya. Kemudian ada garam, ya, garam di sini maksimalnya 1,5% kalau untuk roti manis. Kemudian ada butter atau mentega atau margarin, silakan dipakai. Saya menambahkan oldo. Apa sih oldo? Oldo adalah adonan roti yang sudah disimpan minimal 1 malam. Nah, contohnya seperti ini. Saya menggunakan oldo atau adonan yang sudah kita simpan atau sisa adonan yang kemarin saya simpan dan dibuang, karena kalau dibuang sekarang buang. Nah, kemudian ada telur. Telur yang saya pakai, saya menggunakan 15% atau 150 gram per kilo tepung terigu. Dan yang tidak kalah penting yang ingin saya promosikan hari ini adalah improver. Jadi ibu bapak sekalian, ketika membuat roti untuk meningkatkan kualitas roti, kita perlu menambahkan improver. Improver yang saya pakai pada siang hari ini adalah menggunakan S500 Active Plus. Di mana fungsi daripada S500 Active Plus ini adalah untuk meningkatkan kelembutan daripada roti, untuk meningkatkan volume dari roti, sehingga ibu bapak sekalian tidak perlu khawatir, ya, karena dengan S500 Active Plus ini penuh dengan toleransi. Kemudian ada Ambiante. Nah, ini dia Ambiante. Ambiante kalau ibu bapak sekalian kenal, ini merupakan produk non-dairy cream topping. Sekarang saya menggunakan Ambiante ini di dalam adonan roti. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mengurangi sedikit lemak atau mentega ataupun butter atau margarin. Yang kedua, memberikan tekstur dari roti menjadi lebih lembut, ya, karena di dalamnya sudah mengandung emulsifier, enzim dan sebagainya, tentu fat yang bisa membuat roti menjadi lebih lembut. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahannya adalah air. Saya merekomendasikan menggunakan air yang dingin sehingga adonan, ya, di akhir pengadukan memiliki temperatur maksimal 29 derajat Celcius. Yang kedua, ya, filling. Mengadopsi kolak, yaitu kolak daripada ubi, ya, yang kita olah nanti dimasukkan filling untuk roti. Cara membuat fillingnya, yang pertama adalah ubi kita kukus terlebih dahulu. Dikukus sampai lembut, kemudian dihaluskan, kemudian masak air, santan, kemudian gula dan garam, kemudian masukkan ubinya yang tadi sudah kita haluskan, aduk rata sampai betul-betul dia mengental, nanti baru tambahkan creamy feed. Creamy feed adalah instant custard atau instant flan. Jadi buat ibu sekalian, untuk bahan pengentalnya kita menambahkan creamy feed klasik. Roti yang sudah di depan saya ini sudah siap untuk diisi filling, ya. Fillingnya pun saya sudah siapkan, jadi tidak perlu lagi menunggu lama-lama. Yang terpenting adalah ibu sekalian bisa mengikuti bagaimana cara membuat roti yang hari ini saya demokan. Nah, ini adalah fillingnya, dia sangat gampang untuk diisikan di rotinya nanti, ya. Saya cukup menggunakan spatula, ya. Kita siapkan baking pan-nya. Kita isikan fillingnya ke dalamnya. Cukup seperti ini, cukup simple. Jadi saya katakan tadi, biasanya kalau mau lebaran ataupun mau puasa, roti biasanya sedikit berkurang peminatnya. Orang lebih suka dengan yang manis-manis, kue dan sebagainya. Tetapi hari ini saya akan memberikan sebuah ide bagaimana supaya roti masih bisa eksis di saat
Lebaran ataupun puasa, ya. Untuk timbangan, roti ini saya menggunakan 30 gram adonan. Kenapa 30 gram? Karena akan gampang ketika orang untuk makan roti, tidak terlalu besar sehingga tidak mengenyangkan. Untuk adonan rotinya 30 gram dan untuk isinya kurang lebih sekitar 20 gram. Jadi isinya banyak, ya. Jadi orang makan roti betul-betul makan isinya. Makanya disebut roti kolak karena mengadopsi biasanya kalau ubi digunakan untuk kolak. Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, karena minyak susah nyari, jadi ubinya jangan digoreng, dibikin kolak, roti kolak aja, ya, seperti itu. Sebelum kita fermentasikan, kita tusuk dulu tengahnya, dibolongin sampai ke dasar loyang, ya, seperti ini, sampai ke dasar loyang. Supaya apa? Supaya filling di dalamnya bisa menyebar ke seluruh pinggir roti. Nah, seperti ini, ya. Kelihatan ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang roti ini kita masukkan ke dalam lemari hangat dengan temperatur kurang lebih 35 derajat dengan relatif humidity adalah 80% supaya rotinya dia ngembang, ya. Oke, ya. Roti sudah sama ke proofing. Ini adalah roti yang sudah mengembang. Ya, Ibu Bapak sekalian, kalau kita sudah melihat roti ini kurang lebihnya 2 kali lipatnya daripada adonan yang semula. Roti ini sudah siap untuk kita panggang. Oke, setelah dari proofing, ya, jangan langsung dipoles, tapi biarkan dulu beberapa saat supaya bagian atasnya sedikit mengering. Nah, sekarang saya menggunakan yang namanya sunset glaze. Ya. Silahkan cari yang namanya sunset glaze. Ini adalah pengganti olesan telur atau disebut dengan egg wash replacer. Kita poles, tidak perlu molesnya banyak-banyak, ya. Jadi satu celupan seperti ini. Tips dan trik buat Ibu Bapak sekalian, cukup buat 3 roti atau 4 roti. Jadi intinya tidak perlu sampai terlalu banjir dengan polesan karena tidak akan bagus juga hasil rotinya. Nah, kembali lagi, tadi saya menyinggung sedikit mengenai S500. S500 memberikan toleransi di saat awal pengadukan. Kemudian sekarang setelah di-proofing, ketika saya poles dengan polesan telur, polesan susu, ataupun sunset glaze, roti ini tidak mengalami penurunan atau keriput. Ya, jadi masih bisa bagus. Oke, kita akan kasih topping sedikit. Nah, toppingnya ini menggunakan palm sugar, ya, palm sugar atau gula palem dengan menambahkan dengan kelapa kering. Saya separuh akan menambahkan topping, separuh lagi tidak akan kita tambahkan topping supaya Ibu Bapak sekalian bisa melihat mengkilapnya roti dengan menggunakan polesan. Pemanggangan, saya kalau roti kecil rekomendasinya adalah dengan menggunakan suhu 210 derajat api atas dan api bawah 175 derajat dengan waktu 8 sampai 10 menit. Ya, oke. Roti yang tadi kita panggang, lebih besar lebih lagi, hasilnya sudah jadi, ya seperti ini. Nanti roti yang matang kita akan tunjukkan lagi di akhir sesi seperti ini. Jadi roti ini kalau kita lihat bentuknya mungil, lucu. Ketika satu orang makan ini tidak akan banyak mengenyangkan, ya. Kemudian ketika buat ide Ibu Bapak sekalian nanti untuk bikin hampers atau hantaran buat Lebaran, kita sudah menyiapkan ide ya seperti ini. Dengan tas tentengan yang cukup unik kalau menurut saya. Ya, jadi rotinya sudah kita packing. Boleh menambahkan dengan logo Ibu Bapak sekalian, karena kalau hanya roti dibungkus seperti ini mungkin kelihatannya kurang oke, ya. Jadi dibungkus, dikasih logo, dimasukkan ke dalam box hamper seperti ini. Jadi Ibu Bapak sekalian bisa membuat sebuah ide ketika akan berkunjung ke sanak saudara. Terima kasih buat Ibu Bapak sekalian sudah menonton online demo di roti. Puraltos, food innovation for good.